Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sidang jamaah tarawih Isa dan witir rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita terus bertahmid kepada Allah ketika Allah masih memberi kita umur, kesehatan dan kesempatan untuk terus beribadah kepadanya sebelum ajal kita menjemput. Sidang jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang populer di bulan Ramadan seperti ini yang dikaitkan dengan kesehatan. Rasulullah bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, sesungguhnya puasa itu menyehatkanmu. Sidang jamaah rahimakumullah, dalam banyak penjelasan tentang hadis ini dikaitkan bagaimana puasa mempengaruhi kesehatan fisikal seseorang. Banyak kajian yang menjelaskan bagaimana efek puasa terhadap kesehatan tubuh kita. Efek puasa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa menurunkan hipertensi, bisa mengontrol kolesterol. Bahkan dalam sejarah puasa, sebagian bangsa seperti yang kita temukan dalam buku para dokter di zaman Babilonia di Mesir, itu memang mereka dalam setiap tahun berpuasa selama seminggu. Untuk apa? Salah satunya menjaga kesehatannya. Bahkan baru-baru ini kita dapatkan kalau hasil penelitian puasa itu bisa menyehatkan kita dengan mematikan sel-sel negatif dan lebih menyegarkan sel-sel positif atau penyegaran sel. Sidang jamaah rahimakumullah, ini sebenarnya efek. Tujuan puasa kalau kita lihat itu lebih kepada kesehatan mental, kesehatan ruhiyah, kesehatan qalbu kita. Karena dalam surat Al-Baqarah Allah mengambarkan ketika bicara tentang ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dilanjutkan dengan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatan min ayamin ukhar. Kalau kita lihat urutan ayat ini, Allah lanjutkan dengan penjelasan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tapi yang menarik ayat berikutnya ketika Allah mengatakan fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni karim. Ini adalah ayat termasuk tentang penjelasan pentingnya puasa yang bermakna apabila kamu ya Muhammad ditanyakan tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ayat berikutnya kembali Allah bicara tentang puasa. Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Sidang jamaah rahimakumullah, apa yang ingin kita bahas di sini? Inti puasa sebenarnya ketika kita merasa qarib dengan Allah, ketika kita dekat dengan Allah. Dan inilah sebenarnya kesehatan yang disebut dengan kesehatan ruhiyah. Kita lihat dalam terminologi WHO, World Health Organization, dia menjelaskan tentang mental health itu adalah ketika seseorang terbebas dari simptom-simptom psikosa, adanya penyakit-penyakit mental. Apa itu penyakit psikis? Contohnya ada kecemasan, ada hal yang tidak nyaman dengan dirinya, dia merasa
trauma dengan masa lalunya, atau ada sesuatu yang selalu mengganggu pikiran dan perasaannya. Ini yang disebut dengan orang yang tidak sehat mental. Yang sehat mental yang terbebas daripada ini. Dia merasa nyaman dengan dirinya, dia bisa memaafkan masa lalunya dan optimis dengan masa-masa depannya. Dan dia juga nyaman dengan kehidupan sekarang yang akan datang. Sidang jamaah rahimakumullah. Maka dalam teori psikologi mental, kesehatan mental dijelaskan ada 3 elemen untuk kesehatan mental. Yang pertama, they are compatible with themselves. Dia bisa nyaman dengan dirinya. Sidang jamaah rahimakumullah, umat Islam orang yang sangat nyaman dengan dirinya. Sabda Rasulullah, ajaban min amril mu'minin, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan orang mukmin. Kalau dalam bahasan kita, sungguh sangat sehat mental orang mukmin. Karena kenapa, kata Rasulullah? Inna amrahu kulluhu khair. Semua kejadian dalam hidupnya kebaikan. Hana susah, senang tapi tenang tapi khair. Walaysa zaka, kata Rasulullah, walaysa zaka illa lil mu'minin. Tidak mungkin kondisi ini kecuali orang mukmin. Fa idza asabathu sarra fasakara fahuwa khairan lahu. Orang mukmin ini kalau diberi syara, kegembiraan, dia bersyukur. Wa dzalika khairan lahu, kata Rasulullah. Fa idza asabathum darra, kalau ditimpa musibah, kesakitan atau kesusahan, fasabara. Wa dzalika khairan lahu. Sidang jamaah rahimakumullah. Apa yang hubungannya dengan dia compatible dengan dirinya sendiri, nyaman? Dia sebenarnya orang mukmin dan hanya masalah. Semua yang dia alami saat ini adalah kebaikan. Tidak ada maksud Allah yang tidak baik dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Hatta sampai sekalipun dalam kajian kamu terhadap anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus, takalon goknya memang lahi kahanapa. Orang-orang yang cacat secara fisikal itu kan kelihatan dia kurang, maka dikatakan kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, tunanetra lah, atau tunarungu lah, tunagrahita, dan berbagai macam kecatatan lainnya. Itu sekali lagi bukan produk gagal Allah. Allah ciptakan mereka sempurna karena Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita aja lihat kurang, sungguh di balik kekurangan itu adalah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan yang mungkin kita tidak bisa lihat. Ini yang dimaksud dengan khairan lah. Inna amrahu kulluhu khair. Semuanya baik. Kita aja nggak bisa lihat. Bukankah banyak kita dapat informasi? Dia nggak bisa melihat, bahkan ada cacat secara neurosisnya, secara otaknya tidak berfungsi. Tapi penghafal Quran, dia nggak lihat hafal Quran. Artinya itulah kelebihannya yang kita tidak punya. Kita bisa sempurna mata kita, sehat secara fisik, tapi sebenarnya kita tidak mampu seperti kelebihan orang-orang yang menurut kita mereka kurang. Sidang yang rahimakumullah, ini penting memahami bahwasanya segala kitab hidayah itu senang. Kita tahu potensi diri kita. Sungguh Allah telah ciptakan kita ini baik semuanya. Menyenau urang beuleuitnya, menyenau urang hanapa. Itu salah dia, bukan salah Allah. Karena dia tidak bisa melihat dirinya, dia tidak melihat potensi yang dia miliki, atau dia tidak bisa melihat kekurangan dirinya untuk dia koreksi. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Kimia
as-sa'adah, dia menggambarkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, tahu potensi yang dia miliki, tahu kekurangan dirinya, maka dia akan mudah mengenal Allah. Karena Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tanzurun. Perlu kita kenal diri kita. Dan bagaimana cara mengenal diri? Paling enak kenal diri itu tanya sama orang. Atau kita self talk lah, bicara sama diri kita. Dan Ramadan tempat yang paling mudah kita bicara dengan diri kita, tanya. Dan tanya sama orang. Cuma sebenarnya orang ini banyak klise dia. Yang paling bagus itu tanya sama Allah. Karena Allah tahu tentang diri kita dan kita diciptakan oleh Dia. Dan ini sangat terbaik. Karena Allah tadi ngerti, fa inni qarib. Saya sangat dekat dan qaribnya Rasulullah, qaribnya Allah dengan manusia itu ketika dia berpuasa. Subhanallah. Sidangnya rahimakumullah. Bukankah ini saat terbaik kita mendekat, berngadu sama Allah, berbisik dengan Allah, ya Allah pakalung ageo, atau ya Allah apa rencanamu ke depan tentang diriku. Allah akan buka itu. Dan itu disuruh sama Rasulullah. Kalau kita ada suatu masalah, tanya fa innaka ta'lamu la a'lam, dalam doa istikharah. Dan ini tempat yang terbaik untuk kita mengenal diri kita, untuk kita mengadu sama Allah, untuk kita bisa nyaman dengan diri dan kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dalam konsep kesehatan mental itu they are compatible with the other people. Tidak cukup dengan diri sendiri, tapi kita juga harus nyaman dengan orang-orang di sekeliling kita. Tidak cukup kita jadi orang yang soleh sendirian, jadi orang pintar sendirian, kaya sendirian. Kalau hanya ibu bawa masyarakat, nggak berguna hidup kita, nggak nyaman kita hidup. Tajak ke rumah dalam kawan, hai bohyum nayo. Ada kita, nggak ada kita biasa, itu nggak nyaman kita hidup. Apalagi kalau kita ada susah orang. Dan kita biasanya akan merasa kesepian di tengah keramaian. Ini orang nggak sehat mental. Dan ini banyak dihinggapi oleh para anak muda ketika dia sibuk dengan alam mayanya, dengan gadgetnya, dia tersendiri, terasing dari keramaian. Dan ini berbahaya dan ini orang nggak sehat mental. Islam mengajarkan kita sebaliknya. Kita harus menjadi orang yang sehat mental, yang paling nyaman dengan orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ramadan mengajarkan kita untuk nyaman dengan orang lain. Bukankah Ramadan ini adalah saat terbaik kita bersedekah, berempati dengan orang lain, bersilaturahmi, saling duduk rapat dan bercengkrama dengan keluarga kita minimal dan masyarakat di sekitarnya. Ini jangan sampai dayang-dayang agama, ayah, hai bohyum buat anak mid. Itu enggak ada manfaat. Jadi hana sehat. Kita bagaimana puasa ini, kita duduk gimana puasanya nak? Taduk tinggal langkawan nak buka puasa, baik gaduh dengan HP, bergahawa, berdoa. Kita inilah kesempatan yang luar biasa dan paling baik di bulan puasa ini ketika Rasulullah digambarkan kana Rasulullah ajwadun nas wa kana ajwaduhu fi lailatul Ramadan. Sebaik-baik kedermawanan Rasulullah itu terlihat di Ramadan. Yang terakhir sebelum kita tutup, elemen yang ketiga kesehatan mental itu adalah ketika they are able to meet the demand of his life. Bagaimana dia bisa menjawab tantangan masa depannya, kebutuhan kehidupannya. Sidang jamaah rahimakumullah. Rasulullah bersabda, al-kaisu, orang yang paling pintar itu, kalau dalam terminologi kesehatan mental, orang yang paling sehat mental itu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi,
yang dia bekerja, yang hari-harinya itu dia dana nafsahu, dia mengontrol emosinya, potensinya, wa amina lima ba'da mautihi, dan dia bekerja untuk setelah kematiannya, dia mempersiapkan diri untuk. Orang Islam itu orang yang sangat optimis dengan masa depan, dan dia percaya ada kehidupan setelah kematian, maka dia harus berbuat baik. Karena inilah orang-orang cerdas, atau inilah orang-orang yang sehat secara mentality. Maka Ramadan seharusnya menjadi salah satu media untuk kita memupuk kesehatan mental yang ketiga ini. Bagaimana tidak? Bukankah kita sholat ini karena kita yakin satu saat Allah akan membalasnya? Puasa kita yakin karena dia bisa menjadi pintu untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Kita membaca Al-Quran, kita yakin dengan sabda Rasulullah, faqra'u Quran fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kita baca Quran karena kita yakin nanti di hari akhirat Al-Quran itu akan datang menjadi memberi syafaat bagi orang membacanya. Dan sedekah-sedekah yang kita keluarkan, dan kita yakin satu saat dia akan menjadi benteng kita dari api neraka. Sidang jamaah rahimakumullah, semoga Ramadan ini menjadi kita orang yang tidak hanya sehat secara fisikal, tapi juga sehat secara mental. Ini jauh lebih penting, karena sesungguhnya kesehatan mental ini akan mempengaruhi perilaku dan ketaatan kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.